Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas Digital Behavior and Mindset. Ini dari kuis 1 sampai kuis 4. Nantinya kita akan membahas Oke teman-teman, kita bahas dari soal nomor 1 terlebih dahulu. Perusahaan X seringkali mengadakan survei terhadap kepuasan para pelanggannya. Hal ini dilakukan perusahaan X ingin membangun relasi, bukan ini tujuan utamanya. Bukan. Kalau sudah mengadakan survei terhadap kepuasan para pelanggan, sebenarnya tujuannya adalah menomorsatukan pelanggan. Artinya adalah customer orientation. Memiliki timeline kerja yang jelas, bukan memenuhi pekerjaan, bukan masalah yang penting bekerja, bukan bersikap adil juga bukan. Oke, selanjutnya nomor 2. Pegawai customer service perusahaan Y selalu mendengarkan dengan baik itu komplain para pelanggannya dan memberikan solusi. Ingat kata kuncinya, komplain yang diberikan oleh pelanggan dia tampung dan berikan solusi yang paling sesuai. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu memiliki kompetensi apa? Strategi bukan, kreativitas bukan, fostering teamwork itu bukan. Jadi yang benar, karena dia memberikan solusi dan mendengarkan komplain, dia adalah customer orientation. Kompetensi dari customer orientation. Oke. Selanjutnya nomor 3 teman-teman. Sebagai salah satu karyawan di bagian kemitraan, Indri baru saja mewakili perusahaan tempat bekerja untuk mengadakan rapat dengan mitra perusahaan. Oke, dia ditugaskan mewakili dan rapat di mitra perusahaan. Di dalam rapat tersebut, ia memberikan solusi yang diterima dengan baik oleh pihak mitra. Karena dirasa menguntungkan kedua pihak, kompetensi yang dimiliki Indri adalah Indri pertama rapat, habis rapat dia memberikan usulan, solusi yang diterima oleh baik pihak mitranya dan saling menguntungkan. Berarti sebenarnya Indri melakukan apa? Sebenarnya Indri bukan melakukan entrepreneurship, bukan customer orientation, bukan, karena tidak ada hubungan dengan customer di sini. Strategi relationship, karena berhubungan sama kemitraan, berarti jawabannya pasti relationship. Apalagi dia memberikan solusi, berarti sebenarnya supaya diterima oleh kemitraan tersebut, itu salah satu strategi dari relationship teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 4. Di bawah ini bukan merupakan, ingat kata-kata bukan, indikator dari kompetensi strategi relationship. Berarti strategi dari hubungan relationship. Membangun relasi pasti, apalagi secara proaktif, ini jawabannya pasti benar. Tapi yang dimaksud apa Kak? Yang bukan. Oke. Melakukan pemantauan terhadap relasi yang terbangun dengan para mitra. Iyalah, kalau kita sudah bermitra dengan seseorang, baik itu perusahaan maupun perorangan, kita harus menjaga. Paling tidak sahabatan lah kalau seumpama kita berhubungan dengan seseorang. Nah, mengembangkan peluang bisnis dari hubungan kemitraan yang dibangun ini memang harus tujuan dari strategi relationship. Berinteraksi secara efektif dengan berbagai tipe orang yang berbeda-beda ini tidak menunjukkan kompetensi strategi relationship. Kalau cuman masalahnya kamu bisa berinteraksi dengan orang, bukan itu strategi. Paling tidak dalam strategi relationship kamu memiliki 3 hal di atas ini. Berarti yang bukan merupakan indikator adalah D, teman-teman. Selanjutnya nomor 5. Stephanie selalu memberi produk-produk dari perusahaan Z karena menurutnya, kan sering nih kita kalau seumpama perempuan, aku pengen beli skincare yang dari ini terus gitu, atau udah cocok gitu kan, loyalitas ya. Perusahaan Z selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini menunjukkan kalau perusahaan Z memiliki kompetensi apa. Jelas kalau ini sudah jawabannya pasti customer orientation, karena kita dimanja oleh ketika kita membeli produk, pelayanannya selalu yang terbaik. Berarti dia menempatkan customer orientation. Oke, selanjutnya review quiz 6 teman-teman. Sebuah perusahaan tepung tapioka sudah berdiri selama 2 tahun. Mereka mengerjakan produksinya secara tradisional meskipun telah tersedia teknologi yang modern. Ingat, dia memilih tradisional walaupun tersedia teknologi yang modern. Belakangan ini omset penjualan menurun cukup drastis
karena muncul pesaing dengan mesin yang lebih modern dan produksinya lebih efisien. Waduh. Pelanggan beralih ke pesaing. Wah, ini malah beralih kepada kompetitor ya. Karena kualitas dan harga yang lebih murah gara-gara mereka menggunakan mesin. Ilustrasi ini menunjukkan perusahaan belum mengimplementasikan kompetensi apa. Kreativitas bukan ini maksudnya. Teamwork tidak bicara tentang teamwork. Conceptual thinking ini bukan berbicara tentang pemikiran yang terkonsep. Ini masalah adaptability, beradaptasi. Nah, adaptability. Jadi kalau seumpama kita tidak sadar, bahasa dalam akhlak tidak adiktif, ketinggalan loh sama kompetitor. Makanya bahasanya perusahaan itu setiap masa harus terus belajar karena perkembangan itu pesat, teman-teman. Jadi kita harus tetap belajar mengoptimalkan sesuatu. Walaupun sekarang kita merasa optimal, tetap aja kita belajar hal baru. Siapa tahu kita bisa menemukan hal yang lebih optimal, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Dita memberikan kebijakan baru di perusahaannya agar setiap kepala divisi mengadakan sesi sharing bersama timnya setiap minggu. Jadi Dita itu wajib ya setiap minggu kita rapat gitu, atau kita sharing, atau kita FGD, forum group discussion. Kebijakan ini diberikan untuk mengasah kompetensi apa? Nah, apakah adaptif? Enggak, ini bukan masalah adaptability. Kreativitas enggak, kan Dita itu hanya memberikan suatu wadah supaya kita tetap sharing-sharing lah setiap minggunya. Conceptual thinking bukan, tapi lebih mengedepankan fostering teamwork, kerjasama. Bukan sama-sama bekerja. Apa bedanya sama-sama bekerja sama bekerja sama? Nah, kerjasama atau bekerja sama. Nah, beda teman-teman. Kalau sama-sama bekerja, ya mereka akan bekerja sesuai keahlian mereka tanpa peduli dengan orang lain. Tapi kalau bekerja sama, sama-sama membangun untuk kita mencapai titik dari visi misinya, atau paling tidak mereka bekerja sama untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, sejak kemarin hubungan Allen dan Dito kurang baik karena keduanya mempertahankan pendapat masing-masing. Ini jangan seperti ini ya kalian. Paling tidak kita harus legowo. Kita harus saling musyawarah dan saling mencela, apalagi berhubungan saling mencela pendapat satu sama lain. Ini tidak baik, teman-teman. Hal ini terjadi karena tidak ada kompetensi apa? Karena tidak ada kompetensi. Betul, karena ini tidak ada kompetensi fostering teamwork. Tidak ada kerjasama, makanya egonya tinggi. Nah, kalau sudah sering kerjasama, kita sama-sama membutuhkan, itu biasanya egonya akan menurun tersendiri, teman-teman. Gitu. Oke, nomor 4, lanjut. Baru sebulan, Niko dipindahkan ke divisi yang baru di kantornya. Waduh, anak baru nih. Nah, namun ia sudah memberikan performa yang kerja yang baik. Bagus banget Niko nih. Udah baru, performanya baik. Berarti Niko memiliki kompetensi apa? Betul. Jadi Niko memiliki kompetensi adaptability. Dia bisa beradaptasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 5, memiliki kompetensi adaptability. Ini berhubungan sama beradaptasi. Berarti kita dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan. Pelanggan ini berarti berhubungan sama customer orientation. Menguntungkan mitra ini berhubungan sama customer juga. Memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis, ini bukan, teman-teman. Berarti yang mengadakan kompetensi adaptability adalah mempertahankan efektivitas kerja meskipun terjadi perubahan. Jadi secara umum cari kata kunci yang berhubungan sama perubahan, kan kita bisa beradaptasi, gitu aja ya. Oke, selanjutnya review kuis 7, teman-teman. 10 tahun yang lalu Pak Jono berprofesi sebagai ojek pangkalan. Ingat, maraknya ojek online membuat Pak Jono pun beralih profesi sebagai ojek online. Jadi pertama dia ojek pangkalan, tapi setelah 10 tahun dia tiba-tiba menjadi profesi ojek online. Hal ini menunjukkan apa? Betul, menunjukkan Pak Jono memiliki kompetensi yang bisa beradaptasi dengan keadaan, adaptability. Oke, aman ya? Oke, selanjutnya nomor 2, teman-teman. Nah, Adi bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki komitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan.
permasalahan, dan harapan pelanggannya. Ingat, berhubungan sama customer orientation. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan memperoleh simpati pelanggan, bukan ini tujuannya. Menyesuaikan diri terhadap perubahan, bukan adaptability. Berkomunikasi inovatif dengan pelanggan, bukan. Jadi sebenarnya kalau sudah perusahaan memiliki komitmen memenuhi kebutuhan, permasalahan, dan harapan pelanggannya, berarti dia adalah menjaga kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Kalau sudah loyalitas, sudah pelanggannya sudah loyal, itu mau ditawarkan produk apapun oleh kompetitor kita, mereka tidak akan beralih, teman-teman. Mereka sudah loyal. Oke, di akhir rapat kemarin, Rina berpesan agar sebagai rekan kerja harus ada saling percaya satu sama lain. Wajib ini. Bagus Rina ini. Hal ini menunjukkan adanya kompetensi apa yang dilakukan oleh Rina. Betul, saya yakin kalau sudah rekan kerja saling percaya satu sama lain, berhubungan sama tim, berarti dia pasti jawabannya adalah fostering teamwork. Oke. Selanjutnya nomor 4. Kondisi ini nampak sangat kentara dari keadaan berbagai sektor sekarang. Ini yang sampai berubah model bisnis sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena apa, teman-teman? Kecuali apa? Kalau seumpama tiba-tiba kondisinya berubah dari model bisnis yang sebelumnya dan sangat ketara, jadi sangat kelihatan. Berarti gara-gara apa? Menjamurnya toko-toko retail? Ingat, pertanyaannya adalah kecuali. Munculnya transportasi online, betul, gara-gara transportasi online ini kelihatan banget nih perbedaannya. Apalagi sekarang adalah dunia online, era digital. Oke, ketara. Pertanyaannya kan di sini ditanya adalah kecuali, berarti ini bukan. Karena munculnya transportasi online membuat suatu model bisnis sebelumnya sering berubah dan ketara banget. Munculnya transportasi online dari rumah masyarakat, ini juga. Artis-artis menjadi YouTuber. Nah, ini. Karena sekarang banyak loh artis-artis yang jualan semacam seperti itu. Jadi sebenarnya hal ini dilihat dari fenomena tiga jawaban pilihan ganda ini. Tapi kalau yang A tidak, teman-teman, karena menjamurnya toko-toko retail sudah dari zaman dulu dan model bisnisnya hampir sama. Jadi model bisnis itu berubah-ubah karena salah satunya dari 3 jawaban ini. Jadi yang ditanya kecuali berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 5. Ketika semua rekan kerjanya fokus mengeluh tentang masalah, kesulitan yang didapat oleh tim, Joshua justru dapat melihat adanya peluang. Wah, bagus nih. Jiwa-jiwa CEO sebenarnya terjadi di Joshua. Yang lain ngeluh, tapi dia melihat peluang. Bagus. Yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa tim dan mengembangkan bisnis. Kalau kalian punya tim seperti Joshua, jangan lupa dipertahankan. Jangan sampai Joshua ini pamit untuk mengundurkan diri. Jangan ya. Hal ini menunjukkan Joshua memiliki kompetensi apa, teman-teman? Betul, Joshua ini mempunyai kompetensi entrepreneur, mencari peluang di saat orang lain tidak melihat peluang itu. Jadi entrepreneurship. Oke, selanjutnya nomor 6. Sebagai salah satu penerapan perilaku digital, kebutuhan tiket perjalanan dinas setiap karyawan perusahaan ABC akan dipesan melalui apa? Nah, apa Google Drive? Bukan. Ini pertanyaan gampang banget ini. Berarti jawabannya adalah Traveloka dan tiket.com. Ini masalah pengalaman. Ini contoh aja, teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Setiap pagi Pedro akan membaca berbagai berita jurnal bisnis untuk mengikuti tren dan melihat peluang bisnis. Wah, keren nih Pedro. Kebiasaan Pedro tersebut dapat mengasah kompetensi apa, teman-teman? Di sini sudah yakin jawabannya. Kenapa? Karena dia melihat peluang bisnis, mengikuti jurnal bisnis, tren, berarti dia berhubungan sama entrepreneurship. Oke, selanjutnya nomor 8. Berikut ini yang bukan, ingat kata-kata bukan merupakan kompetensi yang dinilai penting di era digital. Nah, walaupun sebenarnya mungkin sebagian besar penting, tapi gak penting-penting banget gitu ya. Apa tuh? Entrepreneur wajib di era digital. Fostering teamwork, kerjasama wajib di era digital. Makanya kalau seumpama kita bekerja jadi content creator, paling tidak kita itu selain juga fostering teamwork, kita juga mau berkolaborasi dengan tim-tim yang lain yang punya visi misi yang sama, teman-teman. Product orientation ini bukan. Ini orientasinya bukan produk kalau di era digital, bukan. Berarti conceptual thinking iya. Berarti bukan product orientation, bukan produk orientasinya. Kenapa? Karena kita berbicara di era digital, teman-teman. Oke ya.
Paham? Oke, selanjutnya nomor 9. Barnes and Noble dan Starbucks melakukan kerjasama, di mana orang-orang yang datang ke Starbucks dapat sekaligus membaca buku. Hebat nih, punya kreativitas, sudah melakukan mitra. Hal ini menunjukkan contoh dari apa? Kompetensi apa? Creativity dan innovation, adaptability, strategy relationship, fostering teamwork. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di kerjasama. Artinya kalau kerjasama di mana? Relationship. Berarti jawabannya adalah strategic relationship. Oke, selanjutnya nomor 10. Rumah makan sederhana, wah ini berhubungan sama Padang nih, yang bergerak di sektor kuliner saat ini sedang berusaha melakukan transformasi digital. Sebelumnya, setiap pelanggan yang ingin mencicipi makanan harus datang ke restoran terlebih dahulu untuk memesan. Gara-gara transformasi digital kan kita sekarang bisa loh pesan online. Transformasi digital di perusahaan ini dapat dimulai dari apa, teman-teman? Salah satu contohnya. Di sini yang ditanya penerapan konkretnya. Ekspansi rumah makan cabang-cabang ke daerah, bukan. Ini kan bukan transformasi digital. Buat program paket promo, bukan ini. Tapi ini loh. Kan saya bilang tadi salah satunya adalah kita bisa pesan online. Mengintegrasikan dengan layanan antar jemput makanan online yang sudah ada. Ini bagus nih. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke. Untuk soal nomor 11 dan 12, 13 ini mungkin agak sedikit berisik ya karena sekarang lagi hujan. Saya agak cepat jawabnya. Dalam dunia bisnis, seringkali terjadi kompetensi antar pengusaha yang cenderung saling perebutan pangsa pasar. Salah satu contoh berhasil menerapkan kolaborasi sehingga masing-masing pihak mendapat keuntungan apa, teman-teman? Gojek dan Grab? Enggak, mereka saling kompetitor. Traveloka dan Tiket.com? Bukan, mereka satu kesatuan. KFC dan McD juga sama-sama berjualan ayam. Jadi secara umum berarti yang benar-benar mendapat keuntungan dari hasil kolaborasi adalah Gojek dan Kitabisa.com. Oke, selanjutnya nomor 12. Perusahaan C bergerak di sektor jasa travel agent, sedang berusaha melakukan transformasi digital. Sebelumnya, setiap pelanggan mendaftar harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk memesan tiket perjalanan. Nah, karena belum transformasi digital. Sekarang, kalau mau transformasi digital, di perusahaan ini dapat dimulai dengan apa? Ini jawabannya. Ini hampir mirip dengan soal yang sebelumnya. Jadi, membuat alat pembayaran digital yang baru. Oh, bukan, ding. Ternyata saya salah membaca. Berarti jawabannya adalah membuatan website untuk pemesanan paket, karena di sini berhubungan sama paket perjalanan. Kalau masalah pembayaran bukan. Ini kan dibilang setiap pelanggan mendaftar harus datang ke terlebih dahulu untuk memesan paket perjalanan. Jadi berhubungan sama pesanan paket. Jadi kita paling tidak mau transformasi digital adalah membuat website untuk pemesanan paketnya supaya tidak harus datang ke kantornya. Oke, maaf ya. Oke, selanjutnya nomor 13. Di era digital ini, seorang pengusaha furniture sedang berkembang mempunyai masalah untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu yang bisa dilakukan pengusaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah menyediakan modal, bukan. Ini bukan masalah. Jadi bukan ya. Mencari bahan baku yang diinginkan sampai ke daerah tanpa memperhatikan kualitasnya. Waduh, ini makin salah ini. Tanpa memperhatikan, ini yang bikin salah. Membuat furnitur dengan bahan baku seadanya. Bahan baku seadanya juga bukan sesuatu yang solutif. Jadi jawabannya adalah mencari bahan baku alternatif. Tapi selain alternatif apa? Menggunakan jaringan internet karena berhubungan sama era digital dengan harga dan kualitas yang relatif sama. Ini yang bagus. Kualitasnya yang ditekankan. Jadi customer orientation ada, era digitalnya ada, alternatifnya juga ada. Oke, soal terakhir teman-teman. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa kita perlu menerapkan digital mindset. Ini yang akan menjadi soal yang kemarin. Kecuali apa, teman-teman? Menciptakan kultur kerja yang lebih efisien dan inovatif. Ini pasti hasil dari digital mindset. Survive dari kompetensi dengan pesaing. Ini digital mindset karena tujuannya adalah ini. Dia bisa survive dari kompetensi dari pesaing. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya era digital atau digital mindset kan sebenarnya biar pertumbuhan ekonomi atau keuntungan kita melejit atau naik drastis.
mengurangi produktivitas karyawan ini bukan tujuan dari digital mindset. Jadi yang ditanya karena kecuali, berarti jawabannya adalah C. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.